Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 14 Agustus 2025, bersama saya Frater Theodulus Dimas Saputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk meneladani Santo Maximilianus Maria Kolbe dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 18 ayat 21 hingga bab 19 ayat 1. Marilah kita menyiapkan hati dan budi kita agar menjadi murid sejati yang setia mendengarkan suaranya dan memahami kehendak-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergelaklah hati raja untuk belas kasih akan hamba itu sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah utangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada Al-Gojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus menegaskan bahwa mengampuni tidak mengenal batas. Mengampuni bukan sekedar melupakan kesalahan orang lain, tetapi membuka hati agar kasih Allah mengalir melalui kita. Santo Maximilianus Maria Kolbe menjadi teladan nyata kasih Allah yang total. Di tengah kengerian dunia, ia tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan memilih mengasihi sampai akhir. Pengampunan sejati lahir dari hati yang sadar bahwa kita pun diampuni oleh Allah setiap hari. Jika kita mengampuni ketika merasa sanggup, maka kita mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas. Tapi jika kita mengampuni karena bersandar pada kasih Allah, kita memasuki misteri kasih yang tanpa batas, di mana kasih yang sanggup mengubah dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajari kami untuk mengampuni tanpa batas, sebagaimana Bapa di surga mengampuni kami. Berilah kami hati yang lembut seperti hati-Mu, agar kami mampu mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Semoga teladan kasih Santo Maximilianus Maria Kolbe menguatkan kami untuk hidup dalam pengorbanan kasih dan pengampunan. Mengampunkan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.